Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham BRIS, MMN, Brand BRPT, dan PTRO untuk minggu depan tanggal 24 sampai 28 Februari 2025. Tapi sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan ya, kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi kalian yang belum join, boleh langsung join saja, karena nanti kalian akan mendapatkan saham-saham menarik di sana seperti menu sore, seperti ini. Ada juga saham seperti ini, analisa bumi dan juga analisa saham yang lainnya. Kemudian ada kode saham harian, saham scalping, dan yang lainnya. Jadi bagi kalian yang belum join ke Telegram kita, boleh langsung join saja melalui link yang ada di deskripsi secara gratis. Dari sini saya juga membagikan ya hasil profit kita di premium. Jadi bagi kalian yang ingin join ke premium, boleh langsung join saja ya. Karena join ke premium ini ada dua cara. Bisa secara gratis dan juga bisa secara berbayar. Untuk info lengkapnya, jika ingin join boleh langsung hubungi saja admin melalui link yang ada di deskripsi atau melalui WA 0858 1084 8955 atau boleh saja langsung hubungi saya melalui Telegram Yosua AL. Oke. Untuk benefitnya seperti pada layar ya. Pastinya kalian akan mendapatkan stock pick atau rekomendasi saham di sana lengkap dengan trading plan, dan nantinya trading plan ini atau saham ini akan dipandu di sana kapan kita akan entry, kapan kita akan stop loss, kapan kita harus take profit, dan nantinya akan dipandu pastinya di sana. Dan kalian bisa konsultasi portofolio kapan saja sepuasnya dan juga akan ikut update market setiap harinya. Ini berlaku untuk premium secara gratis maupun secara berbayar ya. Jadi benefitnya sama saja jika kalian join ke premium yang gratis maupun yang berbayar. Nah, di sini juga Antek Saham memberikan pilihannya menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan. Ada dua level ya, ada 29.900 dan juga ada 39.900. Jadi kalian boleh pilih untuk benefit yang lebih lengkap yaitu di 39.900 ya. Jadi kalian boleh berlangganan di sana supaya nanti bisa mendapatkan fasilitas yang lebih banyak. Nah, di sini kalian akan mendapatkan pastinya ada saham-saham menarik setiap minggunya beberapa video. Seperti video ini ya, khusus pelanggan, kemudian mendapatkan saham menarik setiap harinya, lengkap dengan trading plan, lalu mendapatkan juga menjadi prioritas untuk berdiskusi di kolom komentar YouTube, dan nantinya kalian akan mendapatkan akses ke eksklusif konten dari Antek Saham. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Jika ada kendala, boleh langsung hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya boleh langsung hubungi saja admin melalui link yang ada di deskripsi. Oke, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari saham BRIS dulu ya. Untuk BRIS boleh kita lihat ya, di sini sangat bagus ya pergerakannya sesuai dengan analisa kita. View saya pada BRIS di minggu yang lalu dia akan turun dulu lalu bergerak naik ke target kita, dan boleh kita lihat di sini sudah hit target, dan memang trading plan-nya sudah saya bagikan ya di minggu yang lalu, dan kita sudah hit target atau taking profit di BRIS sebesar 5,41%. Jadi memang secara gratis pun kalian bisa cuan melalui Antek Saham ini. Jadi jangan lupa bergabung ke Telegram supaya nanti kalian bisa mendapatkan saham-saham menarik di sana atau bahkan join ke premium. Dari sini kalian bisa cuan dari BRIS sebesar 5% secara gratis hanya dengan menonton video. Jadi view saya pada BRIS masih akan bergerak naik ya. Nah, di sini dia masih bertahan di atas support 2840. Jadi view saya pada BRIS masih akan bergerak naik selama di atas support ini. Dan di sini trading plan-nya tidak akan saya hapus ya, walaupun sudah terkena target. Jadi yang sebelumnya belum entry pada BRIS masih bisa entry pada BRIS dengan pembelian di 2.960. Jadi yang belum entry pada BRIS boleh tunggu dia turun ke area 2.960 karena masih ada potensi BRIS akan koreksi lagi ya. Koreksi sedikit. Jadi masih ada potensi dia akan turun lalu bergerak naik ke target kita lagi. Oke. Tapi secara polanya di sini sudah mulai terlihat ya pola pergerakan dari BRIS. Dia break dari trendline di sini, resisten trendline-nya, lalu dia konsolidasi setelah break. Jadi konsolidasi. Nah, harusnya di sini pergerakan dari BRIS akan lanjut bergerak naik ya ke resisten. Ada 3 resisten di sini. Pertama 3.100, kedua 3.200, dan yang ketiga 3.350. Jadi BRIS sangat berpotensi untuk naik ke target ini karena memang sudah valid break dari resisten trendline-nya, dan ini menjadi konfirmasi secara teknikal BRIS akan bergerak naik. Jadi view saya pada BRIS jangka menengah akan bergerak naik ya ke resisten kita, minimal ke resisten 3.200. Target terdekat ke situ ya. Jadi view saya pada BRIS akan lanjut bergerak naik ke resisten 3.100 yang pertama,
yang kedua 3.200, dan yang ketiga 3.350. Asalkan seperti yang tadi dia bisa bertahan di atas support 2.840. Jika bertahan di atas support ini, maka BRIS akan lanjut bergerak naik. Nah, sekarang kita cek secara volumenya ya. Pada BRIS harusnya oke, ini sudah langsung ya. Ini saya close dulu. BRIS terlihat ya, ada akumulasi dari 20 Januari. Jadi sudah 1 bulan ada akumulasi pada BRIS. Dan di hari Jumat juga masih ada akumulasi dari DR, AK, KZ, dan yang lainnya. 1 minggu terakhir masih sama ya di sini. Asing yang akum tapi NI-nya dari lokal buangan dan asingnya akumulasi. 2 minggu terakhir, nah di sini terlihat ya, baru terlihat kalau volume dari asing ini sangat besar, terutama dari AK. Tapi volume dari lokal juga cukup besar ya, tapi tidak mampu mengimbangi volume akumulasi dari asing, sehingga harga pergerakan atau harga dari BRIS mengalami kenaikan. Jadi dengan ini harusnya BRIS masih akan lanjut bergerak naik ke area resisten kita. Jadi boleh pantau support 2840. Jika ingin entry sebaiknya boleh entry atau cicil di atas area 2840 dengan stop loss di 2800. Oke. Jadi view saya pada BRIS masih akan lebih ke atau dominan bergerak naik. Jadi boleh pantau satu support di 2840 pada saham BRIS. Jika support ini di break dan maka BRIS akan turun ke support selanjutnya di angka 2650. Jadi perhatikan saja support di 2840 pada saham BRIS. Lanjut ke saham yang kedua, ada Aman Mineral Internasional ya, atau AMAN. Ini boleh kita lihat untuk AMAN. Oke, di sini saya ganti resistennya ya. Saya pakai yang resisten 7.500 saja karena menurut saya ini akan lebih valid. Resisten 7.300 terlalu sering dihit ya, atau terlalu sering kena, jadi tidak terlalu valid untuk resisten 7.300. Jadi saya ganti ke resisten 7.500 saja. Jadi di sini untuk pergerakan AMAN masih akan bergerak turun selama di bawah dari resisten 7.500. Jadi view saya pada AMAN masih akan bergerak turunnya ke area demand 5.850 sampai 6.350 karena memang secara polanya masih downtrend. Tetapi jika nanti AMAN break resisten 7.500, maka AMAN akan rebound ya ke area supply 8025 sampai 8275. Jadi pantau satu resisten pada AMAN di angka 7.500. Jika resisten ini di breakout, maka AMAN akan bergerak naik. Tetapi jika belum, maka AMAN akan turun kembali ke area demand 5850 sampai 6325, atau minimal di sini ada support ya pada AMAN di 6.900. Jadi boleh pantau satu resisten pada AMAN di angka 7.500. Tapi di sini pergerakannya mulai sideways, biasanya akan ada pola untuk uptrend ya atau bergerak naik. Ya di sini masih sideways ya, masih sideways. Sini bisa kita tarik sebuah trendline. Oke, di sini seharusnya dia akan bergerak naik ya jangka pendek ke 7.500. Jadi secara pergerakannya jangka pendek AMAN bisa naik ya ke 7.500 sampai 3% ya. Jadi yang suka scalping pada AMAN boleh di entry saja. Area entry 7.000 sampai 7.100 dengan target di 7.500. Stop loss di bawah dari 6.900 ya. Ini akan saya buatkan trading plan-nya. Saya buatkan saja entry-nya di 7.000 berapa nih? 7.000 sini saja. 7.125. Stop loss di 6.750. Rasionya 1:1. Potensi profit and loss di angka 5,26%. Karena di sini ada pola ya, dia break dari trend line-nya. Jadi harusnya AMAN akan bergerak naik ke resisten 7.500 minimal ya. Untuk membuat target selanjutnya dia harus break dulu resisten 7.500. Jika bisa di breakout, maka AMAN akan lanjut ke area 8.000. Untuk broker summary-nya saya tidak terlalu suka, tapi gak apa-apa, kita cek dulu ya apakah ada akumulasi. Oke, di 2 minggu terakhir ada akumulasi dari KZ. 1 minggu terakhir juga KZ yang beli CC buangan. Di hari Jumat juga. Oke, terlihat AK ya akumulasi di sini dengan volume yang cukup besar. Jadi harusnya secara broker summary-nya AMAN ini harusnya bergerak naik jangka pendek ya. Minimal ke target kita yang tadi ke 7.500. Jadi boleh pantau support 6.900 pada AMAN dan juga resisten 7.500. Untuk pergerakan valid naik dia harus break dulu 7.500 jangka pendek pada saham AMAN. Lanjut ke saham yang kedua, ada brand. Yang ketiga brand. Untuk brand cukup bagus ya. Dia mampu break area supply 6525 sampai 6.800.
karena sudah di breakout area ini menjadi area demand-nya. Jadi selama pergerakan Brent di atas area demand 6525 sampai 6800, maka Brent akan naik ke area supply 76 sampai 7900. Oke. Jadi di sini karena sudah break dari area supply yang sekarang menjadi demand, maka view saya pada Brent akan bergerak naik ke supply 7625 sampai 7900. Kita cek dulu ya time frame yang lebih rendah 4 jam. Oke, mulai ada rejection. Oke, di sini juga mulai ada pola ya, pola sideways. Jadi harusnya view saya pada Brent akan bergerak naik ya ke area supply secara jangka pendek ya, ke area supply 7625 sampai 7900. Jika kita cek secara broker summary-nya harusnya oke, masih distribusi dari asing AKZP ya, jadi harusnya secara broker summary-nya akan turun ya, tapi secara teknikal seperti yang tadi ada pola yang membuat Brent bisa bergerak naik jangka pendek. Kita cek 1 minggu terakhir masih distribusi sepertinya. Oke, masih terlihat ya AKZP buangan cukup besar yang beli dari lokal ya di sini. Dan memang terlihat dari tanggal 7 Februari ada buangan ya dari untuk untuk saham Brent ini. Ya, terlihat juga dari yang beli rata-rata dari retail, yang jual AKCC BK yaitu broker besar. Jadi harusnya Brent masih akan turun sampai nanti kedua atau ketiga broker yang tadi mulai reda untuk jualannya. Oke. Coba kita cek di tanggal 17 Februari siapa yang beli. Karena ada pergerakan naik di sana ya. Oke, terlihat ya. Pada saat AK dan BK beli, terlihat saham Brent bergerak naik ya di sini. Jadi harusnya kita tunggu saja kedua broker ini akumulasi kembali pada Brent. Jika diakumulasi kembali, maka ada potensi dia akan bergerak naik seperti analisa kita ya, seperti yang tadi ya. Jadi kita harus menunggu dulu kedua broker itu akumulasi lagi, maka akan terlihat pergerakan naik pada saham Brent. Jadi selama broker itu masih AK dan BK ya, maksud saya masih jualan, maka view saya pada Brent masih akan turun. Jadi di sini view saya pada Brent ada potensi dia akan turun sedikit ya, karena masih distribusi di hari Jumat. Jadi potensi turun lagi ke area demand, lalu bergerak naik ke area supply. Tapi jika demand ini di breakdown kembali, maka dia akan turun lagi ya ke support 6.000 sampai 5.600. Jadi pantau saja area demand pada Brent. Jika di breakdown dia akan turun lagi ke support 6.000. Tetapi jika belum, maka view saya secara teknikal pada Brent dia akan bergerak naik ke area supply 7.600 sampai 7.900. Jadi pantau satu area demand pada saham Brent. Lanjut ke saham yang keempat, ada BRPT. Oke, BRPT sesuai dengan analisa kita ya sebelumnya. Ada potensi dia akan naik ke area supply lalu akan turun kembali. Dan ini boleh kita lihat ya, setelah mencapai supply ada pergerakan turun dari BRPT. Supply di angka 860 sampai 880. Selama di bawah area ini, maka pergerakan BRPT masih akan bergerak turun. Target turun saya ada 3 ya. Ada 3 support di sini. Yang pertama 785, yang kedua 755, dan yang ketiga 725. Dari sini juga saya buatkan catatan pantau resistance 910, dan memang supaya valid bergerak naik, Brent harus di atas harga 910 dulu. Jadi selama di bawah resistance 910, maka pergerakan dari BRPT masih akan koreksi, apalagi di bawah dari area supply 860 sampai 880. Jadi untuk BRPT sebaiknya dihindari dulu selama di bawah resistance 910. Selama di bawah area ini, maka view saya pada BRPT masih akan bergerak turun ke area supportnya. Jika kita lihat secara broker summary-nya, harusnya masih ada distribusi ya. Dan ternyata di sini ada akumulasi ya, maaf. Ada akumulasi dari AK dan ZP. Terlihat juga di indikatornya mulai menghijau ya. 1 minggu terakhir masih sama, BK, DP, AK dari asing yang akum, sedangkan yang jual dari lokal. 2 minggu terakhir, terlihat ya volume dari lokal ini cukup besar, CCBB, yang akum AKDP ya di sini. 3 minggu terakhir atau 1 bulan terakhir masih sama, buangan dari CC cukup besar, DP, YP. Di sini volume dari AK tidak terlalu besar ya, bahkan BK seperti yang tadi tidak kelihatan di sini. Jadi harusnya BRPT masih akan koreksi lagi karena seperti yang tadi broker AK dan BK volumenya tidak terlalu banyak dan masih masuk jangka pendek ya. Kemungkinan mereka masih akan scalping, dan kemungkinan AK ini akan jualan lagi nantinya di area supply-nya. Jadi
Untuk BRPT, selama di bawah resisten 910 maka view saya masih akan bergerak turun, jadi jangan di entry dulu selama di bawah resisten ini. Tetapi jika nanti pergerakan BRPT sudah di atas 910 maka kalian boleh entry dengan target di 1000. Jadi lebih baik wait and see dulu pada BRPT karena memang secara broker summary-nya masih jualan dan secara teknikal sudah break dari support ralanya di sini yang menjadi konfirmasi BRPT akan bergerak turun. Jadi boleh pantau resisten di angka 910. Lanjut ke saham yang kelima atau yang terakhir ada PTRO. Untuk PTRO boleh kita lihat ya. Setelah mencapai supply ada penurunan supply di sini 3690 walaupun sempat di breakout ya, tapi tidak mampu bertahan di atas area supply sehingga harga bergerak turun kembali. Dari sini sempat saya buatkan trading plan, tapi trading plan kita tidak hit, tapi PTRO langsung bergerak naik ke target kita. Nah, di sini kan saya hapus dulu untuk trading plan-nya. Nanti akan kita buatkan lagi jika ada konfirmasi. Nah, di sini view saya pada PTRO akan turun dulu ya, karena dia membuat fake breakout di area supply. Jadi harusnya PTRO akan melanjutkan penurunan. Jika kita lihat di time frame 1 jam, secara teknikal juga ada potensi dia akan koreksi ya. Jadi view saya pada PTRO di sini juga boleh kita tarik sebuah trend line seperti ini ya. Jadi support trend line juga sudah di breakdown. Jadi harusnya PTRO masih akan turun dulu, melanjutkan penurunannya di 2 hari terakhir. Jadi view saya pada PTRO akan turun ke area demand 3.300 sampai 3.400. Jadi yang punya barang pada PTRO boleh di cut loss dulu ya, karena ada potensi dia akan koreksi ke area demand yang pertama 3.300 sampai 3.400, dan juga secara teknikal seperti yang tadi breakdown support ralanya ya. Nah, sini kita lihat dulu secara volumenya ya. PTRO oke, mulai bagus ya di sini. Sebenarnya ada akumulasi ya pada saat bergerak naik, dan juga pada saat bergerak turun buangannya dari lokal, rata-rata dari lokal dan yang beli masih dari asing ya. Ya seharusnya masih bagus, masih akan rebound. Dan juga boleh kita lihat volume di 1 minggu terakhir ada akumulasi dari BK. 2 minggu terakhir masih sama, LG bahkan masuk 100 miliar ya di sini. Jadi harusnya PTRO masih akan bergerak naik. Dan di sini dia akan terkoreksi sedikit ya. Karena kemungkinan butuh napas dulu ya, biasanya kita bilang seperti itu. Dia akan turun, tarik napas dulu, lalu lanjut rally nantinya. Oke, jadi boleh pantau area demand 3.300 sampai 3.400 jika ingin entry pada PTRO. Oke. Jadi view saya pada PTRO dia akan turun dulu ke area demand 3.300 sampai 3.400. Setelah mencapai area ini ada potensi PTRO akan bergerak naik lagi ke area supply 3.690 sampai 3.800. Oke. Alasannya adalah karena secara broker summary seperti yang tadi ada akumulasi, bahkan pada saat bergerak turun pun di tanggal 21 tidak ada distribusi yang terlalu besar. Jadi pergerakan turunnya masih cukup bagus, tidak ada distribusi yang besar, jadi harusnya PTRO masih akan bergerak naik ya. Jadi penurunan di sini adalah koreksi sementara atau koreksi normal, jadi turun hanya untuk koreksi, lalu lanjut nanti bergerak naik kembali ke area supply 3.690 sampai 3.800. Jadi ini momentum untuk kita bisa entry pada PTRO di harga bawah ya. Oke, jadi boleh pantau area tersebut. Coba kita cek ya dari tanggal 20. Kita lihat juga dari tanggal 20 tidak ada volume yang terlalu besar ya, bahkan asing masih akumulasi pada PTRO yang membuat PTRO ini menjadi menarik nantinya. Oke, jadi boleh pantau. Di sini saya buatkan pantau area demand saja, pantau area demand ini, pantau juga area supply-nya. Nah, kemungkinan pergerakan dari PTRO akan sideways di area ini. Setelah mencapai demand dia akan bergerak naik, dan setelah mencapai supply dia akan turun kembali. Jadi boleh manfaatkan entry di area demand dan sell di area supply-nya. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.